Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Halo Indonesia, sebelum aku bicara tentang ini, bucket list ya, aku ingin kalian nonton video klip ini. Sangat menarik, tunggu dulu ini video klipnya ya. Nah, aku ingin kalian nonton video klipnya. Karena sangat menarik sekali ceritanya, jalan ceritanya sangat menarik sekali. Dan ini hanya klip aja, video klip ya, hanya nggak sampai 1 menit. Tapi bila kalian ingin nonton video trailernya, kalian bisa nonton di YouTube. Linknya akan aku cantumkan di deskripsi di bawah video ini. Bila kalian senang, pokoknya ini kalian harus nonton. Harus nonton ini, ceritanya sangat bagus. Dimainkan oleh 2 aktor yang terkenal, bukan hanya karena aktornya aja yang terkenal ya. Ceritanya ini sangat menarik sekali, sangat menarik. Percayalah, kalau kalian ingin nonton filmnya, kalian bisa nonton di Netflix. Cari sendiri di Netflix ada, judulnya The Bucket List. Nah ini silahkan kalian nonton klipnya dulu ya. Nanti setelah klip ini kalian tonton, aku akan sambung lagi. Tunggu dulu ini, lihat dulu. Ini dia. Call it a bucket list. We were supposed to make a list of all the things we wanted to do in our lives before we Kick the bucket. Cutesy. pointless now. We could do this. We should do this. This is living! I hate your rotten guts! Is he insane? Depends. Oh my God. What are you so afraid of? Just because I told you my story does not invite you to be a part of it. Dear Edward, there's no way I can repay you for all you've done for me. So rather than try, I'm just going to ask you to do something else for me. Find the joy in your life. You hate me. Not yet. We live, we die, and the wheels on the bus go round and round. Proud of you. Nobody cares what you think. Nah, itulah video klipnya dari The Bucket List. Sekarang aku akan ajak kalian untuk jalan-jalan ke Garden by the Bay di Singapura. Nah ini taman ini luas sekali ya. Kalau kalian hanya mau seneng hiking, mau jalan-jalan di luarnya, segitu tuh besarnya. Itu semua free, kalian bisa jalan-jalan tanpa harus beli tiket. Sedangkan aku akan jalan-jalan di sebelah kiri itu, ada 2 gedung. Gedung pertama itu di dalamnya adalah flower garden, adalah taman bunga gitu. Terus yang satu lagi itu ada air terjunnya, keren sekali. Semuanya berada di dalam gedung. Nah ini kalian bisa lihat, bapak ini dia naik sepeda dari Indonesia menuju ke Mekah. Nah itu adalah salah satunya bucket list. Mungkin itu yang dia ingin lakukan. Jadi karena kemauan dia terlalu keras, dia ingin naik sepeda dari Indonesia ke Mekah. Nah itu adalah satu tantangan yang bukan main. Itu adalah satu bucket list yang aduhai, yang bukan main. Nah di sini sambil aku ajak kalian jalan-jalan dengan shuttle ini ya. Kita jalan-jalan di luarnya menuju ke 2 gedung yang kalian lihat itu. Aku tidak, sewaktu ke sini aku tidak sempat jalan-jalan di luarnya karena
terus terang aja aku tidak tahan dengan udara panasnya. Aku hanya ke gedung taman bunga yang di sebelah kiri, terus satunya lagi itu di dalamnya air terjun. Indah sekali, bukan main. Semuanya ini seperti hutan kecil tapi dibangun di dalam gedung. Dan gedungnya itu bukan main menakjubkan ya. Seperti kurungan besar gitu tapi tidak ada supportnya. Di dalam itu nggak ada supportnya. Nggak ada cagak-cagak yang mensupport. Tapi tidak ambruk. Nah itu. Maka itu kalau kalian ke Singapura jangan lupa mampir ke situ. Terus aku mau cerita lagi tentang bucket list. Apa sih sebenarnya bucket list ini? Nah, bucket list ini adalah tantangan untuk diri kita sendiri. Nah, lain dengan wish list ya. Wish list itu biasanya harapan untuk memiliki sesuatu. Keinginan kita untuk misalkan beli satu barang, tapi tidak perlu dicapai, hanya ditaruhkan di wish list. Nanti siapa tahu ada rezeki mungkin ya kita beli itu, atau ada uang turah atau uang lebih kita beli. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bucket list ini satu tantangan yang harus kita kerjakan, yang ingin kita lakukan gitu. Biasanya seperti itu. Dan biasanya bucket list ini kita kerjakan, kita capai sesudah tanggung jawab pribadi kita itu selesai. Misalkan tanggung jawab untuk diri kita sendiri supaya kita tidak menggantungkan diri kita ke orang lain. Dengan jalan kita harus kerja, mempunyai pekerjaan yang bagus dan bisa mencukupi kehidupan untuk diri kita sendiri. Bukan asal-asal hidup ya, tapi hidup yang layak sebagaimana manusia harus hidup. Gitu. Terus kemudian kalau kalian punya istri ya tanggung jawab kepada istri kalian. Terus kalau kalian mempunyai anak, kalian harus tanggung jawab untuk anak kalian. Nah setelah itu semua selesai, baru kemudian kita bisa menjalankan bucket list kita, apa yang kita inginkan. Nah, biasanya apa yang kita inginkan itu seperti tantangan hidup. Nah, biasanya apa yang kita tidak berani melakukan dalam keadaan normal ya. Misalkan terjun payung. Nah, itu adalah sesuatu tantangan yang luar biasa loh. Seperti aku takut dengan itu ketinggian. Aku takut kalau dari atas mau loncat ke bawah itu, aku takut sekali, deg-degan. Melihat orang terjun payung aja atau bungee jumping itu aja hati aku bisa ser-ser gitu loh. Kalian tahu lah, ser-ser itu opo ya. Nah, biasanya seperti itu tantangan. Misalkan mau terjun payung, itu adalah satu tantangan boleh ditaruhkan di bucket list. Setelah kamu mapan hidup kamu, kalau kamu masih hidup kamu masih domplang ke rumahnya orang tua, tinggal di rumahnya orang tua ya, jangan neko-neko punya bucket list ya. Mau ngerjakan bucket list, ngono, jangan. Nah, kadang bucket list itu juga dilakukan sewaktu masih muda loh. Seperti Bapak yang naik sepeda tadi itu, yang kalian lihat di layar ini. Kalian bisa lihat di layar ini ya. Bapak ini masih muda, tapi kelihatan tua dia ya, karena ada jenggotnya atau mungkin ya dia kelihatan tua menurut pandangan aku ya. Nah, dia melakukan sesuatu tantangan bagi diri dia untuk bersepeda, naik sepeda dari Indonesia menuju ke Mekah, naik haji. Bukan main, umroh, naik sepeda. Bisa nggak kalian bayangkan? Berani nggak kalian bayangkan? Nah, itulah biasanya bucket list itu tantangan hidup seperti itu, termasuk bucket list. Atau
banyak hal lagi apa yang kalian inginkan, misalkan seperti aku pribadi ya, aku memang orangnya senang berkelana, senang merantau, aku memang berjiwa merantau, itu. Jadi kadang-kadang aku mempunyai satu keinginan dari dulu ya, ingin ke Himalaya, mau terus terang aja bukan ingin naik gunung ke Himalaya. Saya nggak mampu dan tidak mempunyai training untuk itu ya. Tapi setidak-tidaknya saya mempunyai keinginan untuk datang berkunjung ke Himalaya, di kaki gunung Himalaya, dan setidak-tidaknya saya ingin ke base 1, ke yang paling bawah itu untuk orang-orang pendaki gunung profesional itu. Paling tidak saya ingin melihat itu ya. Terus juga aku juga ingin pergi ke kutub utara atau kutub selatan. Nah, itu belum tercapai. Nanti siapa tahu ya. Kalau badan masih sehat, siapa tahu satu waktu nanti. Nah, itulah kira-kira perbedaan antara bucket list, wish list, atau personal responsibility, tanggung jawab pribadi itu. Nah, itu bedanya seperti itu. Dan biasanya orang mempunyai bucket list itu bukan karena mau mati ya, enggak juga ya. Soal mati itu ya siapa tahu kita ya, kapan mau mati kan nggak tahu. Nah, itu tadi saya tunjukkan kalian tentang filmnya The Bucket List. Nah, film ini sangat menarik sekali. Kalau kalian mau lihat trailernya aja, iklannya saja ya, ada videonya di YouTube. Kalian bisa lihat linknya ada, aku cantumkan di bawah video ini. Dan kalau kalian senang ya, kalian bisa nonton di Netflix. Aku anjurkan kalian harus nonton. Nah, ini ceritanya kira-kira seperti ini. Dua orang bertemu di satu rumah sakit ya. Sama-sama sakit. Mereka tidak saling mengenal. Nah, kedua-duanya ini divonis dengan satu penyakit yang kronis. Sehingga mereka itu hanya mempunyai beberapa bulan untuk hidup. Berarti sudah kronis sekali, mau mati gitulah kasarnya. Yang satu itu, kedua-duanya itu putus asa. Nah, siapa orangnya kalau sudah divonis dia mau mati dalam beberapa bulan, ya pasti putus asa. Terus ada yang memberi saran, gila-gilaan itu. Nah, orang yang satu itu sangat kaya, orang kaya sekali. Dan yang satu lagi orang biasa-biasa gitu. Pada awalnya ya mereka karena nggak kenal ya nggak terlalu dekat gitu. Tapi dengan adanya waktu, mereka sempat berbicara, akhirnya menjalin satu hubungan yang spesial sekali. Terus mereka mempunyai bucket list yang menurut aku hebat sekali ya. Kalian lihat sendiri aja, kalian tonton sendiri. Aku tidak mau merusak itu. Nanti kalian kalau sudah mendengar cerita aku, nanti kalian nggak mau nonton, agak kecewa gitulah. Jadi kalian tonton sendiri aja, sangat menarik untuk dikaji. Nah, ini ada lagi yang pernah aku tonton, ada anak muda, satu cewek, satu laki-laki ya. Ini dua orang yang berbeda ya. Mereka ini mempunyai bucket list untuk keliling dunia dengan naik sepeda. Nah, ini mereka lakukan, bukan main ya. Kalian bisa cari sendiri, videonya ada di YouTube kok.
Oke, nah kira-kira seperti itu dulu obrolan aku tentang bucket list ya. Nah, bucket list ini adalah istilah bahasa jalanan yang baru. Mau dibilang baru juga enggak ya, dari tahun 1990-an sudah ada. Tapi bucket list ini adalah istilah yang dipakai di Amerika pada umumnya. Ya, untuk orang bule lah gitu ya. Untuk orang Indonesia bucket list gimana ya, jarang didengar di Indonesia. Tapi ada juga orang Asia atau orang Indonesia yang mempunyai satu keinginan tapi tidak memakai kata-kata bucket list gitu loh. Orang di Asia atau di Indonesia mempunyai satu keinginan yang gila yang mereka akan lakukan. Ada, tapi jarang sekali ya. Aku tidak bisa menyalahkan mereka ya, karena perbedaan antara orang bule dengan orang Asia itu, kalau orang bule dia mempunyai satu keinginan benar-benar dieksekut gitu. Mereka bekerja, kumpul uang, kemudian menjadikan keinginannya itu menjadi kenyataan. Sedangkan di banyak negara di Asia atau di Indonesia ya, akan sangat sulit untuk menjadikan bucket list itu menjadi satu kenyataan. Boro-boro mikirin bucket list. Untuk hidup sehari-hari aja masih sangat sulit ya. Apalagi memikirkan sesuatu keinginan yang neko-neko yang akan dijadikan kenyataan itu akan sangat sulit. Dan banyak anak muda di Asia atau di Indonesia ya, di banyak negara di Asia yang sudah nikah tapi masih ndomplang tinggal di rumah orang tuanya itu banyak sekali. Maka itu bucket list itu kurang umum di Indonesia. Nah, kalau kalian tanya apa kamu mempunyai bucket list, itu kadang-kadang sangat mengganggu gitu ya. Boro-boro mikirin bucket list gitu. Jadi kurang umum lah kalau di Indonesia, tapi ya ada. Seperti contohnya ya, seorang itu tadi, bapak itu tadi namanya lupa Pak siapa itu, Pak Tori atau apa ya namanya ya. Dia mempunyai keinginan untuk ke Mekah naik haji, mungkin umroh dengan bersepeda. Nah ada, bukan saya mengatakan tidak ada. Yang saya katakan ada tapi jarang, tidak umum gitu loh di Indonesia. Maka itu kalau kalian tanya apa kamu punya bucket list gitu ya, mereka agak apa itu bucket list gitu, boro-boro mikirin seperti itu. Nah itu dia, kebanyakan ya, saya bukan mengatakan bahwa di Indonesia atau di Asia itu orang kehidupannya struggle gitu, kurang tidak makmur gitu, tidak. Ternyata banyak turis-turis dari Asia yang datang ke Indonesia, ke Filipina, mereka melancong ke Taiwan, ke Korea, ke Jepang, banyak sekali. Terutama turis-turis itu dari negara-negara Asia yang ekonominya sudah stabil. Misalkan ya, saya kasih contoh. Orang dari Hong Kong, dari China, dari Korea, orang dari Jepang, dari Taiwan, yang mereka itu berkunjung menjadi turis, berlibur ke negara seperti ke Thailand, ke Malaysia, ke Indonesia, gitu. Banyak, ke Singapura pun banyak, ke Filipina gitu ya. Tapi ke Singapura biasanya kalau untuk backpacker sangat sulit ya, karena semuanya mahal di Singapura. Tapi kalau misalkan orang dari China, dari Taiwan, mereka mau ke Thailand, mau ke Malaysia, mau ke Vietnam, mau ke Indonesia, Filipina, itu lebih mudah karena ekonomi mereka lebih stabil, dan ekonomi misalkan di Malaysia, di Indonesia, Filipina itu lebih lemah dibanding dengan negara asal mereka. Gitu, ada, sekarang sudah banyak loh turis-turis dari Asia yang berkunjung ke Asia Tenggara. Oke, sampai di sini dulu obrolan aku ini tentang bucket list. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you, ciao. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.